Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari berturut-turut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengakibatkan air sungai Kapuas meluap dan merendam permukiman penduduk. Volume kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terus memadati area kantung parkir yang disediakan pengelola. Kendaraan para pemudik menumpuk di Pelabuhan Merak. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi publik agar berbagai program pemerintah dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini arus mudik mulai mengalami peningkatan. Di antaranya terlihat di Stasiun Senen, Jakarta dan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyindir para menteri, wakil menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi publik agar berbagai program pemerintahan dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kami akan bahas dalam Kabar Petang kali ini bersama saya Syira Safira dan Aditya Nugroho. Kami hadirkan informasi yang pertama pemirsa, intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari berturut-turut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengakibatkan air sungai Kapuas meluap hingga merendam permukiman penduduk. Berdasarkan data BPBD Kapuas Hulu, 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir. Sebanyak 1.440 rumah penduduk terendam banjir. 5.540 kepala keluarga atau sekitar 15.452 jiwa terdampak bencana ini. Banjir merendam permukiman, akses jalan protokol dan sejumlah fasilitas umum termasuk rumah ibadah dan sekolah. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka dengan membuat panggung di dalam rumah. Sebagian lagi mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman. BPBD Kapuas Hulu telah menyiapkan posko bencana untuk memantau kondisi wilayah dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Hujan deras yang terus mengguyur kota Manado, Sulawesi Utara hingga Sabtu pagi tadi menyebabkan sebagian wilayah di bantaran Das Tondano terendam banjir. Evakuasi pun dilakukan tim Basarnas terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan di wilayah bantaran Sungai Das Tondano pada Sabtu pagi masih terendam banjir. Wilayah yang terendam banjir diantaranya Kelurahan Ketang Baru dan Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang, Kampung Tubir, Kecamatan Paal 2. Ketinggian banjir di daerah ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Di Kelurahan Ketang Baru, sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor kelurahan, sekolah, dan rumah ibadah terendam banjir. Sementara itu, tim Basarnas Manado melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir. Sejumlah anak-anak, bayi, warga lansia, dan ibu hamil di Kampung Tubir Paal 2 dan Kelurahan Komo Luar.
Proses evakuasi berlangsung dramatis karena harus melewati jendela rumah dan tangga darurat dari lantai 2. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Hari Sabtu 22 Maret tahun 2025 kami telah melaksanakan evakuasi di beberapa titik di wilayah kota Manado. Untuk fokus evakuasi kami yang laksanakan yaitu untuk pada ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Intensitas hujan di kota Manado masih tinggi. Banjir pun meluas merendam ratusan rumah warga di 8 kecamatan yang berada di sisi bantaran Sungai Das Tondano. Warga pun diimbau waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias, TV One mengabarkan. Pemirsa, ibu korban kecelakaan jemaah umroh di Arab Saudi merasa terpukul atas kepergian putrinya, Eni Sudarwati. Korban yang merupakan anggota DPRD Bojonegoro menjadi salah satu yang meninggal dalam kecelakaan bus jemaah umroh. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Eni Sudarwati di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen. Sejumlah tetangga, keluarga, dan teman di DPRD Kabupaten Bojonegoro datang untuk melayat dan mengucapkan bela sungkawa. Ibu korban masih merasakan sedih atas kehilangan putrinya. Korban meninggal akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi duduk bersama keponakannya bernama Febrian Respati, usia 14 tahun, yang juga berada di dekatnya. Sosok Eni di mata ibu kandung adalah anak yang ceria, tidak pernah lelah. Ibu Surati hingga saat ini masih menunggu kabar kepastian jenazah anaknya. Belum. Inginnya seperti apa sih, Bu? Apa? Inginnya seperti apa? Ya, inginnya seperti anak saya. Bagaimana keadaan di sana, sudah dimakamkan atau belum gitu. Ada info ya, Bu, ya ke Ibu ya? Ibu diikhlaskan untuk dimakamkan di sana atau mungkin rencana dibawa pulang? Di sana aja, Kak. Eni merupakan salah satu korban dari 6 WNI yang meninggal dunia saat kecelakaan bus umroh di Jalan Raya Madinah, Mekah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Hajah Surati, ibu kandung Eni Sudarwati, yang menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan bus jemaah umroh. Sebelumnya kami juga menyampaikan turut berduka yang sangat-sangat mendalam. Sejauh ini bagaimana dengan kabar terbaru yang sudah diterima oleh Ibu Hajah Surati? Kami ajak Anda berdialog bersama Ibu Hajah Surati. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, kami turut mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas kepergian putri Ibu. Tapi kalau boleh, Bu, kami ingin diceritakan, Ibu pertama kali mendapatkan informasi dari mana, Bu? Dari anak saya, Agung. Pada saat itu, Ibu diinformasikan bagaimana? Mungkin Ibu bisa menceritakan? Ya, itu katanya anak saya tuh di sana tuh kecelakaan mobilnya gitu. Ketika Ibu mendapat informasi, Ibu posisinya sempat berkomunikasi dengan almarhumah mungkin beberapa saat sebelumnya atau mungkin beberapa jam sebelumnya? Ya enggak, tapi itu ada pembantu saya ngasih tahu kalau di sekolah tuh ngasih tahu kucingnya itu matanya bengkak gitu. Terus kata anak saya, bawa saja ke klinik gitu. Saya tahu anak saya, dia ceria, ya gembira gitu, senang sama ponakannya. Katanya, Bu, baru sebulan Bu, katanya gitu. Ibu mendapatkan foto dari mana, Bu? Di sekolah apa dari HP itu. HP-nya pembantu saya, iya. Baik, lagi teleponan ya, Bu ya. Ibu, anak Ibu berangkat bersama siapa, Bu? Apa sendiri dari pihak keluarga Ibu atau memang juga bersama
keluarga juga yang lainnya? Iya, sama anak saya yang namanya Agung itu, sama istrinya, yaitu sama supir gitu. Saya enggak ikut. Satu rombongan ya Bu ya, artinya ya Bu ya? Iya. Ibu mendapatkan informasi dari Mas Agung, anak Ibu juga. Nah, kalau boleh Ibu, kita mau diceritakan Bu, bagaimana sebenarnya sosok almarhumah ini Bu? Oh, anaknya baik, tuh sabar, yang grabyak gitu loh, anaknya itu. Ceria begitu ya Bu ya? Iya. Ibu mungkin kesadarannya tinggi sama teman-temannya. Ibu mungkin ada yang Ibu sampaikan mungkin beberapa hari terakhir ini mungkin ada komunikasi begitu yang mendalam dengan almarhumah? Enggak, itu yang kalau ada apa-apa ya sama anak saya Agung itu. Kalau saya enggak pernah. Gitu. Baik. Ibu artinya sudah mendapatkan informasi untuk pemakaman almarhumah di Tanah Suci? Belum, saya enggak tahu, belum. Sudah di makaman atau belum enggak tahu saya. Informasi yang Ibu dapatkan terakhir kali bagaimana Bu mengenai ketika sudah mendapatkan informasi bahwa ada kecelakaan, ada informasi lagi yang Ibu dapatkan? Ya sedih tahu itu anak saya kok, nggak sedih bagaimana, meninggal lah. Sedih. Iya Bu, kami memahami, tadi kami juga mengucapkan berbelasungkawa, kita paham Ibu sangat-sangat bersedih. Kami mohon maaf juga Bu, kami harus mengajak Ibu berdiskusi mengenai ini. Tapi paling tidak apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ya jangan sampai ada yang kejadian seperti begini lagi. Tahun depan yang lebih baik itu loh. Baik, amin insya Allah. Ibu Haja Surati, terima kasih sudah menyampaikan kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka atas meninggalnya putri tercinta Ibu Haja Surati. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Pemirsa, seorang pria di Bantul, Yogyakarta dengan sadis dan keji membunuh kekasihnya dengan mencekik serta menyimpan jenazah korban hingga jadi kerangka. Polisi telah menahan pelaku dan melakukan penyelidikan. Sadis dan keji. Muhammad Raffi Ramadan, warga Bantul, Yogyakarta, tega membunuh kekasihnya Enggal Dita Puspita dengan mencekik pada tanggal 25 September 2024. Jasad korban disimpan di kamar kos sampai tanggal 20 Desember. Ketika masa kontrak kos sudah habis, tersangka memindahkan kerangka korban ke rumah orang tuanya di Donotirto, Kretek, Bantul. Kasus terungkap setelah keluarga korban yang curiga melapor ke polisi dan langsung mendatangi rumah Raffi untuk dimintai keterangan. Raffi mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi pacarnya sendiri. Waktu dicek, korban ini sudah tinggal tulang. Nah, dari si pelaku membawa korban ke arah Kaliurang di Losmen. Di situ sama korban dibersihkan tulangnya. Nah, ketika sudah bersih dibawa pulang ke Kretek, ke rumah pelaku. Saat ini, pelaku Muhammad Raffi Ramadan masih ditahan dan diperiksa di Polres Bantul. Pelaku diancam pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Seorang perempuan asal Banyumas, Jawa Tengah dianiaya majikannya di Jakarta Timur. Setelah bekerja beberapa bulan, korban pulang ke kampung halaman dengan tubuh penuh luka dan tanpa membawa uang sepeser pun. Kasus dugaan penganiayaan ini sudah dilaporkan ke polisi, sementara korban dirawat di RSUD Banyumas. Selamat pagi saudara, ini aku lagi punya berita duka nih.
ada anak di sekitaran aku, di sekitaran rumah aku dianiaya sama majikannya. Masya Allah, ini kerja di Jakarta. Berapa bulan? 2 bulan ya. 2 bulan dianiaya seperti ini. Ya Allah, nanti majikannya ditagih. Sarinah, warga Desa Tanggeran Somagede, Banyumas, pulang ke kampung halamannya dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuh. Kasihan banget nih. Tolong ya. Menurut keluarga, Sarinah pergi ke Jakarta bekerja sebagai asisten rumah tangga pada November lalu. Sampai kupingnya hampir patah ini, ya Allah. Ia mendapatkan pekerjaan di rumah majikannya berinisial Y di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Masya Allah. Giginya bisa patah ini, ya Allah. Awalnya semua baik-baik saja, sampai seminggu Sarinah bekerja, keluarga tiba-tiba tidak dapat menghubungi gadis malang itu. Keluarga menduga ponsel Sarinah dirampas majikannya. Keluarga pun bolak-balik mencoba menghubungi, namun baru pada pekan lalu, keluarga berhasil menghubungi majikan Sarinah. Y kemudian mengajukan syarat jika Sarinah dipulangkan, keluarga diminta membayar uang pengganti 5 juta rupiah. Katanya yang suaminya seorang dokter loh ya. Seorang dokter masa bisa begini. Namun ternyata Sarinah sudah dipulangkan dengan hanya dibelikan tiket bus jurusan Purwokerto, tanpa dibekali uang sepeser pun. Setibanya di terminal Purwokerto, Sarinah bertemu dengan tukang ojek yang mau mengantarkan Sarinah tanpa bayaran. Sampai kepalanya robek-robek. Tolong lur, ini diser-ser lur. Tolong lur nih. Ini anaknya sudah tidak berdaya, pulang sendiri. Begitu pulang melihat kondisinya seperti itu, Mas? Kondisi seperti itu. Apa aja Mas lukanya, Mas? Ya luka kepala sini, bekas jahitan, pukulan, dikosok, setrika, sini air panas, siram air panas, dicekik, terus telinga juga. Telinganya itu hampir patah dua-duanya. Kakinya ada, Mas? Kaki ada. Apa pukulan mungkin ya? Pukulan, iya. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Banyumas. Mas, waktu itu Mbak Sari cerita nggak? Dia mendapatkan perlakuan itu sejak kapan itu, Mas? Sejak seminggu setelah kerja. Kenapa katanya itu, Mas? Ya salah sedikit, umumnya ngepel kurang bersih, ditendang, dijambak gitu, ceritanya dari Sari, dipukul. Kasus dugaan penganiayaan majikan terhadap ART-nya ini sudah dilaporkan ke polisi, sedangkan Sarinah masih dirawat di RSUD Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One, mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca erupsi dahsyat, Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas dengan aktivitas vulkanik yang fluktuatif. Meski aktivitas kegempaan mulai menurun, warga tetap dilarang melakukan kegiatan apapun dalam radius 7 km. Usai erupsi dahsyat pada Kamis malam 21 Maret lalu, terpantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki terus terjadi hingga Sabtu pagi tadi. Data Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat aktivitas gunung masih fluktuatif meski aktivitas gempa cenderung menurun. Kepala Pos Pengamat Lewotobi laki-laki turut mengimbau warga dilarang beraktivitas sejauh 7 km dari pusat erupsi dan 8 km sektor barat daya hingga timur laut. Untuk aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki terhitung tanggal 20 Maret 2025 pukul 22.30 dinaikin statusnya dari level 3 ke level 4 atau dari siaga ke awas. Saat ini di status awas, radius yang ditetapkan pada 7 km, sektoral barat daya, utara hingga timur laut pada 8 km. Sementara itu, 2 warga di Kecamatan Ilebura menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Kamis malam lalu. Sekujur tubuh keduanya terkena percikan abu panas erupsi. 1 korban dilarikan ke Puskesmas Lewolaga, sementara korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Larantuka karena mengalami luka bakar serius. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada tanggal 21 Maret 2025 disertai dengan hujan abu dan kerikil di beberapa desa sekitar. Dan debu vulkanik
Hal tersebut membuat lebih dari 4.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini hujan. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Itu mobilnya sudah. Penumpang mudik lebaran mulai memadati stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Namun Jokowi belum bisa memastikan kapan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Panas dingin hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan, dibantah Jokowi. Menurut Jokowi, selama ini hubungannya dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Jokowi bahkan hadir bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam acara buka bersama Partai Nasdem. Meski mengaku baik dengan Puan, Jokowi belum bisa memastikan kapan akan bertemu dengan Megawati. Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Ya, hubungannya emang hangat, betul. Emang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Sebelumnya, Joko Widodo memberikan respon terkait panas dingin hubungannya dengan PDI Perjuangan. Apalagi beberapa pengurus PDI Perjuangan kerap melontarkan kritik tajam kepada Jokowi. Joko Widodo menyebut bukan dirinya yang memulai perseteruan dengan PDI Perjuangan. Apakah ada rencana islah dengan PDIP? Tuh, yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Perseteruan Jokowi dengan PDI Perjuangan belakangan kembali naik turun. Sejumlah elit PDI Perjuangan kerap melontarkan kritikannya kepada Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi insiden kiriman paket kepala babi ke redaksi Tempo. Hasan Nasbi menyebut agar kepala babi tersebut dimasak saja. Hasan Nasbi menyatakan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat. Nasbi menyebut kiriman paket kepala babi bukan ancaman. Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan pers. Ini Pak, ini semacam ancaman kepada kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Ini live, apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah jadi bangkai, Pak. Udah. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bahan pangan di sejumlah daerah mulai menanjak menjelang Lebaran. Di Jakarta, harga daging naik 2 kali lipat. Di Kuningan, Jawa Barat, harga cabai melonjak tajam. Sementara pedagang di Medan mengeluhkan anjloknya penjualan.
Harga bahan pangan naik di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Harga cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Sementara harga daging merah Rp160.000 naik dari Rp80.000 per kilogram. Jangankan daging Mbak ya, bumbu-bumbu aja saya mungkin belanja bisa banyak banget nilai nominalnya gitu ya. Apalagi daging sangat drastis banget menurut saya sih. Iya dong, berat banget. Karena kan pendapatan kita nggak naik. Ini harga-harga pada naik. Gimana nih? Bingung. Di Kuningan, Jawa Barat, harga sayur mayur naik tajam. Cabai rawit merah tembus Rp120.000 dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Pagi ya. Cabai setan. Cabai setan. Iya. Berapa ini Bu? 120 per kilo. 120. Iya. Tadinya berapa Bu? Tadinya 80 gitu. 80. Iya. Ini udah 2 hari naik. Kenaikan harga juga terjadi di pasar tradisional Petisah, Kota Medan. Tak hanya cabai, bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp32.000. Bawang putih naik jadi Rp42.000 dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Jualan kita ya nampaknya tahun ini lebih merosot dari biasa-biasanya. Ya setengah nampaknya udah hilang setengah langganan. Menurut pedagang, untuk harga daging bakal naik mendekati Lebaran. Dari Jakarta, Kuningan, dan Medan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, arus penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau terus mengalami peningkatan meski hari Lebaran masih lebih dari sepekan. Tercatat hari ini ada 131.242 penumpang yang berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Meski Hari Raya Idul Fitri masih lebih dari sepekan lagi, jumlah calon penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang akan mudik ke kampung halaman atau berlibur terus mengalami peningkatan. Pantauan Sabtu pagi, suasana bandara terus dipadati penumpang. Kondisi ini terlihat pada antrean mengular di counter check-in. Pada hari ini ada 131.242 orang berangkat dan tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat dengan rute favorit domestik didominasi tujuan Surabaya, Medan, Makassar, dan Bali. Saya mau ke Surabaya, pulang kampung. Mau lebaran aja di rumah. Mau libur. Mau pulang kampung ke Medan, ya di Kabupaten Langkat. Karena memang jadwal dari kampus itu dijadwalkan hari ini. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, penumpang mudik Lebaran mulai memadati stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen terjadi sore ini. Sekitar 38.000 tiket kereta api telah terjual untuk keberangkatan hari ini. Kepadatan penumpang ini terjadi setelah anak-anak sudah libur sekolah. PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 83 perjalanan kereta api hari ini. Tujuan penumpang terbanyak berangkat dari Pasar Senen adalah Yogyakarta dan Solo. Pemirsa, bagaimana kondisi arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta? Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo di sana. Ardo, bagaimana dengan kepadatan pemudik di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat sore Aditya Nugroho. Menjawab pertanyaan Anda mengenai kemudian apakah masih ada tiket yang terjual maupun juga seperti apa kondisi yang ada di sini, dapat kami sampaikan bahwa benar sekitar 38.000 tiket terjual untuk Daob 1 Jakarta yang tersebar di beberapa stasiun, termasuk diantara di stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana untuk stasiun Pasar Senen sendiri secara khusus pada hari ini mencatatkan perolehan penjualan tertinggi dengan sebanyak 25.902 tiket sudah
terjual. Dan tingkat keterisian sendiri dari Daob 1 Jakarta yang terdiri dari stasiun Gambir, stasiun Senen maupun juga stasiun Cikarang, juga stasiun Bekasi, ini ada sebanyak sekitar 61% atau sekitar 600.000 tiket sudah terjual dari total tiket yang disediakan pada masa angkutan Lebaran sebanyak 1.034.928 tiket yang disebar dari tanggal 21 Maret kemarin hingga tanggal 8 April 2025 mendatang pada masa arus balik Lebaran. Nah, kemudian juga yang menarik adalah meskipun catatan untuk masa Lebaran dihitung pada tanggal 31 Maret dan juga tanggal 1 April 2025, artinya masih ada sekitar 8 hari lagi menuju ke hari kemenangan. Namun memang penjualan tiket terus bertambah karena dari pantauan kami dalam spare masa arus mudik yang dicatat dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Maret 2025 ini hari ini di tanggal 22 Maret ini menjadi yang tertinggi dengan torehan 25.902. Namun dengan catatan Aditya, untuk jumlah penjualan tersebut masih dapat berubah-ubah ataupun juga fluktuatif mengikuti dengan perkembangan ataupun juga ketersediaan tiket pada beberapa hari ke depan. Karena sejak kemarin disampaikan juga bahwa memang untuk peningkatan masih diprediksi masih terjadi dalam 2 atau 3 hari lagi menjelang hari Lebaran. Meski demikian, dari PT KAI sudah menyediakan lebih dari 1 juta tiket tadi yang tersebar dari tanggal 21 sampai tanggal 8 April mendatang. Lalu kemudian juga ada sejumlah kereta tambahan dengan catatan ada sebanyak 1.858 tiket atau juga perjalanan kereta api jarak jauh yang disediakan oleh pemerintah. Dan sebagai catatan sebelum untuk laporan kami bahwa untuk situasi arus lalu lintas di Pasar Senen sendiri cukup padat dan juga macet karena mengingat ada perubahan cuaca yang begitu berubah-ubah begitu sejak pagi hari. Tadi ada dari mulai hujan deras hingga ke panas terik, artinya bagi para penumpang atau juga calon penumpang yang akan berangkat pada hari ini perlu diwaspadai terkait perubahan cuaca karena mempengaruhi kemudian kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Keramat ataupun juga di sekitaran Pasar Senen Jakarta Pusat. Kembali ke studio Aditya. Baik, artinya puncak arus mudik ini diprediksi 2-3 hari menjelang Lebaran. Terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, masakan kuah belangong menyemarakan acara buka puasa bersama di kota Banda Aceh. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, berburu kue kering dan camilan menjadi salah satu tradisi masyarakat menjelang Lebaran. Masyarakat sudah antri untuk membeli kue Lebaran di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berikut liputan reporter TV One Putri Sofia dan juru kamera Bambang dari salah satu toko kue di Pasar Jatinegara. Pemirsa, salah satu tradisi yang kerap digemari oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, khususnya tahun ini, selain belanja baju, tetapi juga belanja kue kering. Nah, termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini, kalau bisa saya gambarkan, ini sudah ramai sekali oleh para pembeli yang memang sejak pagi tadi sudah mulai memburu nih berbagai macam kue kering. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Pasar Jatinegara, yang merupakan salah satu pusat nih untuk kue kering dan juga beberapa barang-barang yang memang kerap digemari lainnya. Nah, kalau di toko ini pemirsa, salah satu toko di Pasar Jatinegara ini menjual berbagai macam kue kering, mulai dari ada kastengel, ada nastar, tadi saya melihat ada juga abon dan juga ada berbagai macam kue-kue kering lainnya sebagai camilan dan juga kue kering untuk menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, bisa melihat pemirsa sejak pagi tadi ini pembeli sudah membludak sekali, tapi saya penasaran sebenarnya seperti apa sih sebenarnya euforia dan juga bagaimana nih keramaian yang sudah ada di Pasar Jatinegara. Kita akan tanyakan langsung nih dengan pemilik dari toko Satu Hati di Pasar Jatinegara. Oke. Mas, ini boleh diceritain nggak sejak jam berapa sih nih mulai membludak pembelinya? Setengah tujuh. Iya, 6:30 pagi. Ini mulai dari kapan nih ramenya nih? 1 minggu sebelum puasa. Iya, bahkan belum puasa. Mas, ini para pembeli ini biasanya pada beli apa aja sih kalau boleh tahu? Macam-macam ya, kayak nastar yang diburu, kastengel, putih salju, sama kayak keripik-keripik kacang-kacang. Iya. Nah, ini boleh tahu nggak spill dong harganya nih, kisarannya berapa aja sih? Kisarannya untuk kacang-kacang ada yang 40, kalau kue sumpia 70-80. Variasi sih harganya, kalau untuk kue kering dari 150 sampai 185 yang premium. Boleh nggak di-spill omsetnya berapa sih sehari? Omsetnya naik ya sampai 60 sampai 70%. Di bulan puasa ini? Iya. Nah, terima kasih Mas Hendy, boleh dilanjutkan. Maaf udah ganggu nih, sibuk banget karena udah melayani banyak banget pemirsa.
pembeli yang sudah membludak di Pasar Jatinegara. Tetapi memang ini merupakan salah satu tradisi begitu bagaimana masyarakat ini senang sekali berbelanja kue kering Lebaran khususnya di Pasar Jatinegara. Dari Jakarta, Putri Sofia, Bambang, TV One mengabarkan. Pemirsa, masakan kuah belangong menyemarakan acara buka puasa di Kota Banda Aceh. Salah satu ciri khasnya yaitu memasak kuah belangong dalam jumlah besar yang merupakan tradisi bagi masyarakat di Aceh. Memasak kuah belangong dalam jumlah besar merupakan tradisi kuliner khas Aceh dalam peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama di Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Warga memasak sebanyak 29 kuali. Daging dimasak dalam kuali besar dengan bumbu rempah yang dihaluskan, kemudian ditambah fermentasi kelapa dan potongan nangka muda atau pisang kepok untuk memberikan tekstur dan cita rasa khas. Tahun ini ada memasak kuah belanga berjumlah 29 kuah belanga yang kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Bagi warga, memasak kuah belangong merupakan wujud kebersamaan dan semangat solidaritas antar warga. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu destinasi favorit ngabuburit menanti waktu berbuka puasa di kota Surabaya, Jawa Timur adalah mengunjungi Menara Pandang Masjid Al-Akbar. Menara Masjid Al-Akbar dengan ketinggian 99 meter ini menjadi destinasi wisata favorit warga di bulan Ramadan. Warga menunggu waktu berbuka puasa sambil menikmati keindahan pemandangan kota Surabaya dan sekitarnya dari atas menara masjid. Pada momen bulan Ramadan ini, jumlah pengunjung wisata Menara Masjid Al-Akbar Surabaya meningkat hingga mencapai 400 orang dalam sehari. Untuk menikmati wisata Menara Masjid ini, pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp10.000 per orang, sementara untuk anak-anak dikenakan Rp7.000 per orangnya. Masjid Asmaul Husna atau yang lebih dikenal dengan Masjid 99 Kuba di kawasan CPI Makassar dipadati masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa. Tidak hanya menjadi tempat beribadah, Masjid 99 Kuba ini juga kerap dijadikan destinasi wisata religi bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang berkunjung dengan mengabadikan momen sembari menunggu waktu berbuka puasa. Sebagai salah satu ikon kota Makassar dengan arsitekturnya yang terinspirasi dari Asmaul Husna, ini membuat pengunjung penasaran untuk mengunjungi tempat ini. Pengurus Masjid 99 Kuba setiap harinya juga menyiapkan takjil berbuka puasa bagi jemaah yang hendak membatalkan puasa. Ditemani nuansa yang eksotis dan juga dengan melihat cantiknya Masjid 99 Kuba yang sangat cantik saat menjelang petang membuat pengunjung betah menghabiskan waktu di masjid ini. Lalu seperti apa persiapan berbuka puasa di Masjid 99 Kuba Makassar? Kita langsung aja ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Firda Jumardi. Firda, apa saja yang menjadi persiapan di sana menuju untuk berbuka puasa dan menu apa yang disediakan? Ya, saya Safira dan juga pemirsa, saya sudah di Masjid 99 Kuba ini sejak pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Melihat kegiatan di Masjid 99 Kuba ini, ada banyak sekali masyarakat yang datang untuk ngabuburit bersama keluarga dan juga teman untuk menunggu waktu berbuka puasa. Ada yang bersuah foto, ada yang kemudian juga bercengkrama sambil melihat kota Makassar yang tepat berada di depan Masjid 99 Kuba ini. Dan ketika
ketika saya masuk ke Masjid 99 Kuba ini, para pengurus masjid dan panitia ini juga menyiapkan takjil berbuka puasa bagi para pengunjung yang kemudian hendak berbuka puasa di masjid ini. Menunya apa-apa saja. Tadi saya sempat mengintip pemirsa menu-menu berbuka puasa atau takjil di masjid ini tuh ada pisang, kemudian juga ada kurma, ada jalangkote, dan makanan manisnya tuh tadi saya melihat ada canting manis begitu pemirsa, atau saya langsung memperlihatkan kepada Anda apa saja yang ada dan disajikan kepada para pengunjung di Masjid 99 Kuba ini nih. Saya sudah dapat satu piring juga yang para pengurus masjid juga memberikannya kepada saya pemirsa untuk berbuka puasa nantinya. Ini ada pisang begitu, terlihat juga ada kurma dan ada bakwan dan juga ada jalangkote, makanan khas dari Sulawesi ini pemirsa. Saya simpan dulu pemirsa, ini takjil yang saya sudah diberikan untuk berbuka puasa nantinya, karena memang beberapa menit lagi di Makassar dan sekitarnya ini kita sudah berbuka, para pengunjung kemudian juga sudah masuk ke dalam masjid ini untuk duduk begitu menunggu waktu berbuka puasa. Tidak hanya takjil yang disediakan para pengurus masjid, di sini para pengunjung ini juga membawa takjil sendiri dan makanan sendiri untuk nantinya berbuka puasa bersama sanak keluarga dan juga teman-teman. Tadi saya sempat juga melihat beberapa keluarga ini yang memang sengaja untuk membawa takjil sendiri begitu, karena memang Masjid 99 Kuba ini tidak mengakomodir seluruh pengunjung yang ada di sini untuk berbuka puasa, sehingga para pengunjung ini berinisiatif untuk membawa takjilnya sendiri. Dan saya Safira dan juga pemirsa, kami menunggu waktu berbuka puasa sekitar 5 menit lagi nih di wilayah Makassar dan sekitarnya. Saya kembalikan ke Jakarta. Terima kasih Firda Jumardi, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. 5 menit lagi ya, selamat berbuka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim banyak kebijakan dan terobosan dikeluarkan oleh jajaran menterinya yang baru berjalan lebih dari 5 bulan ini. Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo mengklaim banyak kebijakan dan terobosan dikeluarkan oleh jajaran menterinya yang baru berjalan lebih dari 5 bulan ini. Namun kebijakan dan terobosan itu tidak disampaikan secara sempurna ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi publik agar berbagai program pemerintah dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat sore kemarin. Dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang narasinya kurang sempurna ke masyarakat. Prabowo sesungguhnya terkesan dengan kebijakan yang sudah diterapkan. Namun Prabowo meminta jajaran anak buahnya memperbaiki komunikasi publik tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Prabowo menilai komunikasi pemerintah kepada rakyat, terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah, masih kurang sempurna dan intensif. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk menerima seluruh masukan dari publik, termasuk kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Prabowo mengingatkan jangan sampai pemerintah diadu domba dengan rakyat. Lantas, siapa menteri yang kurang komunikatif ini sehingga Presiden menyinggungnya di sidang paripurna Kabinet Merah Putih Jumat sore kemarin? Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim banyak kebijakan dan terobosan dikeluarkan anak buahnya di masa pemerintahan yang baru berjalan lebih dari 5 bulan ini. Namun kebijakan dan terobosan itu tidak disampaikan secara sempurna kepada rakyat. Lantas benarkah ada sejumlah menteri yang kurang komunikasi sehingga Presiden menyinggungnya di sidang paripurna Kabinet Merah Putih kemarin sore? Kita akan membahasnya bersama Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPR. Selamat sore, Prof. Lely. Selamat sore, Mas Oho. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Prof, jadi apa sebetulnya yang ingin disinggung oleh Pak Prabowo terhadap para menterinya? Ya, pertama saya setuju sekaligus setuja nih sama Pak Prabowo 1000% tentang pernyataan beliau bahwa banyak sekali program yang sebenarnya sudah digagas, bahkan mungkin sudah separuh dilakukan, tapi kurang terpublikasikan ke masyarakat. Jadi memang persoalannya adalah pada komunikasi. Tapi bukan juga kita ingin mengatakan komunikasi itu adalah panacea untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi bukan panacea. Namun dengan komunikasi itu semua persoalan sebenarnya bisa diberitakan. Nah, makanya saya bilang kenapa sejak awal ketika dibentuk tim komunikasi, kantor komunikasi kepresidenan yang jumlahnya ada 50 orang itu, saya pikir mereka dibagi peran masing-masing nih. Misalnya untuk memberi sinyal kepada kementerian tertentu yang programnya sudah jalan atau bombastis lah. Dan itu mencerminkan kebijakan Pak Prabowo tentang rakyat. Nah, sehingga rakyat menyambut dengan gembira makan siang gratis, bukan hanya makan bergizi gratis ya, tapi banyak persoalan lain yang Pak Prabowo nyatakan sendiri yang nyatanya memang tidak didengar oleh rakyat. Yang viral adalah yang jelek-jeleknya aja, termasuk terakhir kemarin dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sendiri. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi menurut saya. Artinya mereka-mereka yang berada di sekeliling Pak Prabowo itu baik yang ada di kementerian, wakil menteri, staf khusus juga perlu terlibat untuk bisa mengelola pesan komunikasi politik yang harus seperti apa mereka sampaikan. Sehingga dalam komunikasi politik itu kan setiap komunikasi itu sebenarnya mereka tidak perlu menerjemahkannya, tapi penerima pesan lah yang menerjemahkan pesan itu seperti apa. Dan itu harus tersampaikan dengan baik. Harus tersampaikan dengan baik sehingga mereka yang menerjemahkan. Lah kalau pesannya tidak tersampaikan dengan baik, maka kita bisa membaca nih sebenarnya tim komunikasi kepresidenan itu benarkah bisa memiliki kemampuan untuk mengelola pesan-pesan komunikasi politik seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Prof, jadi strategi dan komunikasi seperti apa yang sebetulnya seharusnya disampaikan oleh para pembantu presiden ini supaya semua programnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat? Saya ingin menggarisbawahi ada 4 sebenarnya strateginya. Yang pertama itu adalah pengetahuan situasional. Nah, ini seperti yang pernah dikemukakan oleh Dan O'Hare ya, itu udah tahu semua kita. Pengetahuan situasional itu jadi tiap kementerian, baik menterinya sendiri, wakil menteri, staf khusus termasuk yang ada di dalamnya, jadi bukan staf khusus yang makan gaji buta doang, ya, tapi benar-benar bekerja untuk menterinya. Apa program menteri ini yang perlu dia publikasikan ke masyarakat? Dia bisa bermain lewat media sosial, dia digaji untuk itu toh, tidak perlu meminta anggaran lagi untuk sekedar mempublikasikan kegiatan menterinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu yang ternyata memang mendapat apresiasi dari presiden misalnya. Ini kan tidak dilakukan misalnya, maka ini salah satu poin yang menunjukkan bahwa pengetahuan situasional itu masih kurang diserap oleh kalangan yang ada di jajaran kementerian, termasuk di lingkungan istana barangkali. Yang kedua adalah penentuan tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan semua yang dilakukan adalah cita-cita, adalah program presiden, bukan program menteri. Kan tidak ada program menteri yang ada program presiden, termasuk tidak ada program wakil presiden. Nah, kalau penentuan tujuannya sudah jelas, mereka harus bisa membaca arah nih. Jadi pesan Pak Prabowo ini juga pasti punya arti. Nah, Pak Prabowo halus, punya arah, sentilannya halus gitu kan. Kita tidak membayangkan kalau Pak Prabowo sambil marah ngomongnya. Pasti semua langsung berteriak kan, ini kamu kenapa nggak langsung di ini, Pak Prabowo marahin kami misalnya. Tapi yang terjadi kan berbeda. Nah, menurut saya pesan yang pelan, yang halus itu sebenarnya jauh lebih harus dilakukan, harus lebih bermakna bagi penerima pesan. Penerima pesannya adalah jajarannya kan, gitu. Yang ketiga adalah manajemen kejemasan. Nah, termasuk yang keempat nih kompetensi komunikasi. Jadi tiap kementerian, termasuk di presiden itu sendiri, harus menempatkan orang-orangnya yang bisa mengkomunikasikan sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan berbicara masalah pendidikan, tapi yang ngomong orang yang tidak memiliki keahlian di bidang pendidikan. Baik, Prof, tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo ini terhadap menterinya ini ditunjukkan ke menteri tertentu atau kepada seluruh menteri di dalam kabinet yang menurut Realitasnya sebenarnya kepada seluruh menteri, tapi tentu ada tujuannya kepada menteri-menteri tertentu yang programnya sudah berjalan, tapi ternyata tidak diapresiasi masyarakat.
yang justru program-program yang negatif yang diapresiasi. Intinya seperti Bukankah memang saat ini juga Presiden ini punya tim komunikasi yang lengkap yang seharusnya bisa memaparkan apa yang menjadi tujuan dan program dari para menteri tadi? Saya khawatirnya, makanya saya bilang sebenarnya di kantor komunikasi Presiden termasuk tim-timnya itu tidak punya akses langsung kepada Pak Presiden. Beda dengan dulu ketika Pak Jokowi baru naik menjadi Presiden, kan dia punya juru bicara Presiden yang kemudian bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, kalau orang sebanyak gini, kalau misalnya diberi peran masing-masing, kamu bagian ke kementerian ini, kamu bagian kementerian ini, semuanya dibagi secara jelas sehingga apapun yang perlu diinformasikan mereka nariknya langsung dari kementerian itu. Jadi jalurnya tidak perlu jalur birokrasi yang terlalu panjang sehingga bukankah dalam komunikasi itu semakin jauh jarak komunikasi semakin noise. Betul. Jadi pesannya tidak sampai, justru mengambang di awang-awang gitu. Tapi apakah indikasi itu memang ada? Artinya tidak bisa langsung dari apa? Dari apa Anda melihat bahwa tidak bisa langsung ke Presiden? Oh ya, yang jelas ya, makin sebanyak orang nggak mungkin semuanya bisa nyeruduk kepada Pak Presiden, termasuk mungkin ke kepalanya sendiri. Karena apa? Pasti Pak Presiden dengan membentuk organisasi itu kan mencoba menciptakan jarak tidak langsung, supaya terorganisir maksudnya. Tapi justru semakin panjang jalur komunikasi itu juga semakin bias, semakin noise kan masalahnya di sana. Jadi mungkin Pak Presiden sendiri sebagai kepala negara yang kemudian membentuk organisasi itu maka perlu mengkomunikasikan langsung nih. Ya tidak semua tim itu harus berhadapan dengan Pak Presiden, kepalanya aja. Kamu berikan perintah kepada timmu bagi menjadi sekian, ada berapa kementerian sekarang? Nah, dibagi jumlahnya, jadi sesuai dengan ketentuan jumlah menteri itu. Ini yang berhubungan dengan menteri A, ini menteri B, dan seterusnya. Hari ini juga ketika kita melihat ada peran netizen yang begitu luar biasa dominan di media sosial. Nah, apakah menteri-menteri ini juga harus menguasai dengan baik cara berkomunikasi di media sosial untuk menyampaikan semua program itu? Harus. Jadi biar bagaimanapun, mereka itu adalah komunikator politik. Dan netizen bukan komunikan yang tidak punya pikiran aktif, kreatif, produktif. Bahkan kalimat seorang elit politik, itu elit komunikasi, itu langsung berubah jadi meme yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang menjijikkan bahkan ketika tidak disampaikan dengan baik. Ketika tidak disampaikan dengan benar. Tapi kalau mereka memiliki kompetensi komunikasi pada strategi yang ketiga tadi, maka itu akan memudahkan mereka untuk menjadi entah itu juru bicara presiden, juru bicara kementerian, gitu kan? Karena atas nama presiden semua yang mereka bawa itu. Jadi peran ini menurut saya besar dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, kita pengen tahu siapa yang ada di sana semuanya itu. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini oleh semua menteri-menteri supaya bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik? Jadi mungkin yang di kantor presiden sendiri perlu memanajerial dari kantor komunikasi kepresidenan itu sehingga bisa menentukan pola komunikasinya dengan jelas. Jadi jangan sembarangan melontarkan isu agenda presiden, belum tentu yang ditangkap mereka itu benar. Presiden maksudnya A disampaikan B. Ini akan bermasalah pada apresiasi publik yang diberikan kepada Pak Presiden kan. Itu merugikan. Nah, intinya bahwa semua orang yang terlibat yang kemudian berperan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politik program-program presiden ini harus juga punya kemampuan atau kompetensi komunikasi. Baik, kompetensi komunikasi dan mempelajari betul pola komunikasi tadi. Dan beda antara kompetensi komunikasi biasa dengan kompetensi komunikasi politik. Nah, sedikit bedanya apa? Ya, bedanya bahwa sebenarnya dalam komunikasi politik itu semua orang ketika disampaikan pesan, yang memberikan pesan itu bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Realitasnya sekarang justru ketika pesan itu disampaikan, justru kondisi pertentangannya muncul, gitu kan? Baik di netizen, bukan malah mengatur itu. Bukan malah mengatur itu. Baik. Itu realitas yang terbalik. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Lely telah berdialog bersama kami. Semoga apa yang jadi pembahasan kita hari ini juga dapat didengar untuk memperbaiki pola komunikasi politik tadi ya, bukan hanya komunikasi biasa saja. Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Amin. Pemirsa, kemarin sore kita akan sejumlah informasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, umat muslim di Denpasar, Bali ramai-ramai berburu sate untuk dijadikan menu berbuka puasa. Menu kuliner khas kampung Jawa ini banyak diminati saat bulan Ramadan.
Kampung kuliner Ramadan di Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani, Desa Wanasari, Denpasar Utara, Bali kerap menjadi tujuan warga Muslim kota Denpasar berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa. Menu yang paling khas dan banyak dicari adalah sate susu sapi. Sate yang terbuat dari daging susu sapi ini merupakan kuliner khas di bulan Ramadan yang hanya dapat ditemui di Kampung Jawa Dusun Wanasari. Ini sate susu ya. Sate susu. Ya. Kenapa nyari sate susu? Pengen nyoba ngerasain Mas. Karena di Jawa juga jarang ada ya. Menu sate susu sapi ini banyak dicari pelanggan karena tekstur daging yang empuk setelah direbus selama 4 jam. Dan diolesi bumbu pilihan, juga dipanggang di atas arang hingga bumbu meresap. Spesial gitu? Sate susu. Sate susu? Ya. Itu apa spesialnya, Bu? Ya, soalnya itu barang langka itu. Kalau puasa itu pada diburu orang. Bisa jual berapa kilo, Bu, untuk sate? Tadi itu berapa? Tadi ada 10 kilo tadi itu. Hidangan menu sate susu sapi ini tambah sedap jika dinikmati dengan sambal merah dan bumbu kuning. Harganya pun sangat terjangkau, hanya Rp3.000 per tusuk. Awalnya, sate susu sapi ini hanya menjadi menu buka puasa warga Kampung Jawa sejak turun-temurun. Namun, sejak pasar Ramadan digelar pada tahun 2000 lalu, menu ini menjadi target buruan warga untuk menu berbuka puasa. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Kalau di Denpasar, Bali pada nyerbu sate susu sapi. Nah, sekarang kita langsung ajak Anda, kalau di Jakarta seperti apa ya? Ini di wilayah Matraman yang bisa menjadi pilihan takjil untuk berbuka puasa nanti. Ada rekan kami, Nadila Saleh, yang siap mengabarkan kepada Anda. Nadila, kira-kira menu apa nih yang menarik untuk berbuka puasa nanti? Oke, Zira, walaupun cuaca di Matraman ini bagaikan kain lusuh yang menutupi matahari alias mendung, tetapi ini tidak mengurungkan niat saya dan juga niat para pembeli yang sudah siap menyerbu atau war takjil yang ada tepatnya di depan Masjid Jami Matraman. Ikuti saya apa saja sih yang bisa saya beli di lokasi takjil ini, karena dari tadi memang saya sudah melihat ya, sudah melirik menu-menu yang akan saya beli. Salah satunya adalah kue khas Nusantara, tapi saya akan ajak Anda untuk melihat tenan-tenan yang ada di sini. Ini juru kamera saya, Sri Agung, akan memperlihatkan kepada Anda bahwa di sini juga seperti biasa, tentu di setiap lokasi penjualan takjil selalu ada gorengan, kemudian ada es buah, ini lengkap sekali, ada bakwan goreng, ada tempe goreng, tahu goreng yang nampaknya sudah ludes ya diserbu oleh para penjual. Dan di sampingnya ini masih sama, ada es buah, kemudian tentu kolak. Kolak ini yang selalu menjadi menu wajib masyarakat yang akan berbuka puasa. Ada beragam sekali ya kolak-kolak yang ada di sini yang memang saya aja nggak bisa sebut satu persatu saking banyaknya. Selain itu di sini juga ada beragam menu kue-kue lainnya seperti yang Anda lihat. Dan saya juga sebenarnya penasaran juga ya, ingin bertanya kepada pembelinya, ini sebenarnya kue apa aja sih, karena nampaknya unik-unik sekali, tetapi penjualnya juga nampaknya sedang sibuk. Jadi saya ajak Anda untuk melanjutkan perjalanan ini melihat kue-kue lainnya. Tentu es cendol juga dijual di sini. Dan nah ini Sira yang sudah saya katakan tadi bahwa saya sudah melirik salah satu menu berbuka kue khas Nusantara, yaitu kue lupis Betawi. Waduh, ini yang menurut saya jarang-jarang ya ada di tempat lokasi lainnya. Saya juga akan coba mengajak Anda berbincang dengan penjualnya. Assalamualaikum Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh? Oke, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak TJ. Oke, Mbak Titin. Mbak TJ. Oke, Mbak TJ ini kan menu yang jarang sekali ya Mbak TJ dijual di mana-mana. Kenapa Mbak TJ berjualan kue lupis Betawi ini? Karena memang kue lupis itu kan jarang-jarang ya Kak. Kalau misalkan di bulan puasa itu kan pasti dicarinya kan kue-kue yang jarang-jarang dilihat gitu. Oke, sehari-hari selama awal bulan puasa sampai saat ini
ini udah sering banget dibeli ya? Ramai juga dibeli ya? Alhamdulillah sih Kak, kalau untuk penjualnya alhamdulillah banyak yang beli. Oke Mbak, saya mau tanya-tanya sedikit. Ini Mbak kan udah dari awal ya berjualan di sini. Emang lokasi ini tuh selalu ramai ya Mbak? Iya, selalu ramai. Apalagi bulan puasa ya Kak, selalu ramai banget kalau bulan puasa itu kuliner-kuliner di sini memang banyak banget yang pada datang berminat untuk beli gitu. Oke, balik lagi ke kue lupis. Ini kenikmatan ataupun keunikan dari kue lupis di sini apa sih Kak? Keunikannya ya, apa ya keunikannya? Karena memang dia terbuat dari ketan kali Kak ya, terus dipakai kelapa sama gula aren gitu. Jadi agak iya betul. Karena kan yang dicari itu kan kita kan kayak misalkan kan kayak ketan hitam gitu kan jarang banget dia pakai gula merah gitu loh Kak. Jadi kita ya penjualan lupis Betawi gitu. Sira, rasanya saya juga baru melihat kue ini, tapi rasanya saya juga sudah bisa merasakan bahwa rasa dari kue ini adalah manis, gurih, asin, dan tentunya saya juga tadi lupa mau pesen, tapi kita akan coba ajak lagi Sira dan juga pemirsa untuk melihat kue-kue lainnya ataupun menu takjil unik lainnya yang bisa Anda beli di sini. Di antaranya ada kondok, ada sosis ayam grill, kemudian aneka SS yang sudah tidak sabar saya beli di sini. Sementara itu Sira, apakah ada sesuatu yang ini Anda beli? Nanti saya bawa ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh. Langsung dari Matraman, siap-siap borong nih. Tadi es cendolnya jangan lupa dibawa ke studio ya. Terima kasih Nadila. Pemirsa, setiap bulan Ramadan, warga berbagai kota di Libya berkumpul untuk menyiapkan hidangan istimewa kuliner khas Ramadan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, pasca libur sekolah, kondisi dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten dipadati pemudik tujuan Sumatera. Lambannya proses bongkar buat kapal mengakibatkan kendaraan pribadi membludak. Bahkan antrean truk juga terpantau hingga ke Jalan Cikuasa Atas. Ratusan truk logistik tertahan karena polisi mulai menerapkan sistem buka tutup jalan lantaran kondisi pelabuhan dipadati pemudik. Selain truk yang membludak, volume kendaraan pribadi juga tampak memenuhi kantung parkir dermaga eksekutif mendekati perayaan Idul Fitri 2025. Ratusan mobil pribadi ini tertahan lebih dari 3-4 jam di pelabuhan karena lambannya proses bongkar buat kapal di dermaga yang rusak. Saat ini Pelabuhan Merak hanya mengoperasikan 28 kapal ro-ro di 7 dermaga yang disediakan. Untuk dermaga eksekutif, pengelola menyiapkan 3 kapal dengan kecepatan 13 knot yang dinilai bisa lebih cepat dari kapal lainnya. Ratusan warga berebut membeli bahan pangan murah dalam operasi pasar di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah di halaman pasar tradisional Cisoka. Sejumlah ibu kecewa karena yang sudah antri berjam-jam namun tidak kebagian bahan pangan murah jelang Lebaran. 9 bahan pangan dijual di bawah harga pasar karena mendapatkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pasar Tanah Abang kembali diserbu pembeli yang berburu baju Lebaran. Ya, tahun ini tren busana Lebaran didominasi warna-warna elegan seperti mahogani dan burgundi yang banyak dicari masyarakat untuk tampil modis di hari kemenangan. Berikut pantauan tim TV One, Putri Sofia dan Bambang Nurdiansyah di Pasar Tanah Abang Blok B. Pemirsa, salah satu kegiatan yang kerap dilakukan oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini adalah membeli baju Lebaran. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Tanah Abang, memang kalau dari pantauan kami udah banyak sekali nih masyarakat yang membludak, antri dan juga langsung berbelanja ke berbagai macam model baju Lebaran yang sedang hits nih tahun ini. Tapi saya penasaran juga nih sebenarnya pemirsa, di tahun 2025 ini sebenarnya apa sih tren baju Lebaran yang kerap diminati oleh masyarakat? Kita akan tanyakan langsung ke salah satu pedagang baju di Pasar Tanah Abang Blok B. Halo Abang, selamat siang. Siang. Abang dengan siapa Bang? Pendra.
Indra, Bang, ini gimana nih menjelang Lebaran kondisinya di Pasar Tanah Abang? Gimana? Ya, lumayan lah. Ada perubahan lah. Walaupun pasar baru-baru rame ya, dari kemarin kan down banget pasarnya. Tapi alhamdulillah lah, dibandingin hari-hari kemarin sekarang alhamdulillah. Nah, kalau Bang Bendra sendiri ini jualan apa aja sih Bang? Baju-bajunya jenis apa? Kalau nggak salah ini gamis ya Bang? Ya, gamis bordir. Bahan linen di bordir tuh. Iya, di bordir. Bang, kalau tahun ini nih orang-orang pada lagi demen beli apa nih? Kira-kira boleh dikasih tahu nggak? Sekarang itu kan karena momen Lebaran kan dia jadi orang carinya gamis kayak gamis bordir kayak gini kan. Jarang juga di sini yang punya kayak gini cuma saya doang. Bahan linen dijual cuma 100 kan. Iya. Bang, boleh dikasih tahu dong trennya nih, masyarakat lagi senang model apa sih untuk tahun ini? Boleh ditunjukin nggak? Boleh. Nih. Ini sekarang warna sama model yang tren ini nih. Burgundi. Burgundi lagi viral-viralnya nih. Warnanya sama coklat mahogani. Tapi sayangnya mahogani saya lagi kosong, udah habis barangnya. Iya. Biasanya jauh beda sih. Jauh beda banget. Iya. Naik lah. Naik. Terima kasih banyak ya Bang Bendra. Tadi kita udah lihat-lihat nih berbagai macam baju Lebaran yang memang dijual dalam rangka memperingati ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025 ini. Dan trennya pemirsa untuk tahun ini adalah di warna burgundy dan juga warna coklat mahogani. Dan kalau misalkan tadi kami pantau memang banyak sekali nih masyarakat yang sudah menenteng belanjaan membawa baju-baju Lebaran untuk menyambut Lebaran tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Putri Sofia, Bambang Nurdiansyah, TV One mengabarkan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Nutrif Benekol,